Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ratnasari, NPM 2121020089, jurusan Hukum Tata Negara, kelas D semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Kemudian materi yang pertama yang akan saya presentasikan mengenai sempurna. Sempurna itu artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam, syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kemudian, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, Nash memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Kemudian, syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Kemudian saya akan membacakan materi yang kedua mengenai elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yaitu elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes. Keelastisannya itu mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani. Baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikannya hukum Islam memiliki dogma yang kaku, dalam kurung beku, keras dan memaksa. Nas itu membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna, beristihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaannya. Kemudian materi yang kedua yaitu universal. Universal, alami, berarti umum, berlaku untuk semua orang, atas untuk seluruh dunia. Bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Karena universal ini, hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan itu manusia tidak mengetahuinya. Quran surah Al-Saba ayat 28. Kemudian kedua ayat Al-Quran di atas itu menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, tapi berlaku buat seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Kemudian materi yang selanjutnya itu mengenai dinamis. Dinamis itu dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan ini hukum Islamnya terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya. Sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia itu tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamikanya. Syariat Islam itu dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati.
Karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk membuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam yaitu ada dua: meniadakan kepicikan dan menyedikitkan tufas. Kemudian mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, memperhatikan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata. Kemudian materi yang selanjutnya berbicara mengenai sistematis. Syariat Islam itu bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Jadi itu tidak berlaku. Kemudian tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam itu dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Jadi harus semuanya itu diterapkan, tidak boleh sebagian diterapkan, sebagiannya tidak. Begitu. Kemudian materi yang selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi itu menyatakan bahwa ta'abudi ini adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukhalaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, ikhtiaran. Sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, ihtiraran, secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya dari penjelasan ta'abudi. Materi selanjutnya itu bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepadanya dengan segala konsekuensinya. Berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni, artinya maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar khairu ma'kulah al-makna atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah itu mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Gitu. Kemudian bersifat ta'akuli itu kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, makulah al-makna atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pikiran manusia itu sendiri. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung yang terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.